bagaimana kita menciptakan value yang akan dikembangkan dalam bisnis itu. Dunia bisnis, apapun bisnisnya, itu harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan sosial, teknologi, budaya, dan seterusnya. Wirausaha itu adalah peluang yang sangat besar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to ASMR, Aspirasi Suara Manajemen Rekayasa, podcast yang menghadirkan inspirasi, aspirasi dan wawasan seputar dunia manajemen rekayasa. Senang sekali saya Nuralia Haryanti bisa hadir di episode pertama podcast ASMR kita. Bersama dengan narasumber saya Bapak Dr. Andes Imam Jati Widodo, MNSC. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ini kayaknya semangat ini karena sudah ngopi nih Pak ini. Oh iya, ini tadi sudah harus ngopi dulu. Kalau nggak ngopi saya lemes. Wah, berarti syaratnya semangat itu ngopi dulu. Wah, luar biasa. Nanti mungkin karena Pak Imam ini doyan ngopi ya Pak ya, doyan kopi. Okay. Nanti kita harus tanya-tanya seputar kopi nih boleh, ke Pak Imam boleh, ya. Oke, siap. Ya, betul. Nah, ya. Pak Imam, di topik kali ini kita sebenarnya pengen membahas mengenai apa saja sih peran dari manajemen rekayasa itu sendiri di dalam dunia industri gitu ya, ataupun dunia kerja. Seperti yang kita tahu, dunia industri itu kan saat ini sudah berkembang dan berevolusi ya Pak ya. Dari 4.0 sampai sekarang menjadi 5.0. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak Imam, mungkin kita pertama bahas dulu terkait dengan apa sih sebenarnya manajemen rekayasa itu Pak Imam? Ya, oke. Ini mungkin masih jarang ya yang mungkin mengenal apa itu MR, karena MR itu juga di Indonesia baru ada sekitar 8 ya, mungkin universitas yang memiliki program studi manajemen rekayasa. Jadi manajemen rekayasa itu sebetulnya adalah bidang ilmu yang bersifat multidisiplin ya, yang meliputi ilmu teknik, kemudian ilmu sosial, manajemen, bagaimana untuk memanage ya proyek-proyek engineering ya, sehingga bisa mendapatkan value ya, suatu nilai yang menguntungkan, yang bagus untuk bisa dijual gitu ya. Nah, sehingga di dalam manajemen rekayasa ini banyak hal yang nanti bisa kita ambil, karena kata kunci dari manajemen rekayasa itu ada satu, yaitu inovasi. Inovasi. Inovasi itu bisa juga diartikan menambah nilai. Ya, memang manajemen rekayasa itu adalah satu area di dalam teknik industri. Ya, tetapi kemudian karena banyak kebutuhan ya terkait dengan bagaimana menginovasi atau mengembangkan baik itu proses operasi, baik itu desain produk ya, maka menjadi ilmu tersendiri, karena ini meliputi banyak aspek ya. Bisa nanti mungkin di dalam ada manajemen aset, ada product life cycle product ya, ada knowledge management, semuanya itu masuk di dalam manajemen rekayasa. Ya. Oke, nah mungkin karena manajemen rekayasa ini masih jarang ya Pak Taufik ya di Indonesia, pun juga menjadi prodi baru di Universitas Islam Indonesia sendiri. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya MR ini bedanya apa sih dengan teknik industri? Atau bisa jadi mereka mungkin juga bertanya-tanya, apa sih bedanya MR dengan manajemen bisnis nih Pak Imam? Jadi kalau dibanding dengan teknik industri, sebetulnya ada kata kunci yang sangat membedakan ya. Jadi kalau di dalam manajemen rekayasa, kata kuncinya tadi inovasi, creating value ya, menciptakan value. Jadi bagaimana kita mengembangkan sesuatu menjadi pengembangan nilai ataupun juga inovasi. Nah, ketika sudah jadi inovasi itu kemudian dijalankan secara operasional di perusahaan. Ya, ketika operasional itu kata kuncinya kan efisiensi dan produktivitas. Nah, efisiensi produktivitas ada kata-kata di teknik industri. Jadi sebelum dimunculkan atau dijadikan sebagai proses operasi yang
yang akan dilaksanakan secara harian, maka pengembangan ini banyak nanti berhubungan dengan manajemen rekayasa. Sehingga dalam manajemen rekayasa itu salah satu mata kuliah atau mungkin bidang ilmu yang sangat penting adalah manajemen proyek. Karena mengembangkan sesuatu setelah pengembangan itu jadi, maka akan dilakukan dalam proses operasional. Yang day to day, day to day itu yang teknik industri. Bisa lakukan ya. Sehingga mulai nanti dalam manajemen rekayasa itu mulai dengan bagaimana kita melihat kebutuhan, ya baik kebutuhan pasar, kebutuhan teknologi, ke arah pengembangan, ya. Kemudian juga manajemen teknologi, ya. Sehingga kemudian menganalisa kira-kira produknya value-nya apa. Nah, misalkan gini, Pak. Misalkan gini ya. Jadi kalau kemarin yang sangat terkenal misalnya Gojek gitu ya. Oke, Gojek. Ojol gitu ya. Oh iya, atau ojol sebelum ya, Pak, ya? pengkolan itu ya. Itu kan sudah ada gitu ya. Kemudian kita juga biasa meminta orang untuk membelikan sesuatu. Tapi kemudian karena ada kebutuhan itu, maka bagaimana kemudian kalau dengan teknologi itu dikembangkan sesuatu mekanisme dan juga menjadi satu environment bisnis yang baru. Nah, muncul dengan pengembangan seperti ini kan inovasi dan menciptakan value kan. Kita tidak perlu harus ke pangkalan untuk datang, tinggal menggunakan sistem, tinggal aplikasi gitu ya, Pak. Kemudian tidak repot-repot cari orang untuk memberikan sesuatu. Ini sesuatu terobosan yang bersifat inovatif. Nah, hal-hal semacam ini yang mestinya nanti akan dilakukan gitu ya. Perannya MR berarti di situ. Ya, salah satunya di situ. Jadi bagaimana kita menciptakan value dan menginovasi sesuatu. Ya, sehingga kalau tadi dihubungkan dengan peluang kerjanya, ya salah satunya seperti itu, mengembangkan misalkan startup, bisa jadi bisa mengembangkan produk, mengembangkan bisnis yang baru, atau mungkin bisnis yang sudah ada bagaimana di re-engineer ya, didefinisikan ulang sedemikian menjadi sesuatu yang memiliki value yang lebih tinggi. Ya seperti tadi misalkan kan ojek pangkalan itu kan sudah ada. Ya, betul. Kemudian ketika ditambahkan dengan sistem, ditambahkan dengan berbagai fungsi yang lain, ya tidak hanya ngantar orang tapi bisa ngantar barang. Nah, itu kan menjadi sesuatu nilai yang baru kan, seperti kesannya baru, padahal itu sebetulnya sudah ada kan. Membranding baru, meredefine ya proses dan juga meredefine function kan gitu ya, itu. Wah, menarik sekali nih Pak Imam. Karena Pak Imam suka kopi, saya mau tanya Pak. Wah, ini terkait dengan kira-kira nih menurut Pak Imam bagaimana perannya MR kalau kita bicara skupnya bisnis kopi nih Pak nih. Wah, ini menarik ini. Kopi itu pahit tapi memberikan kenikmatan. Filosofinya sangat dalam. Boleh. Yang susah kelihatan susah tapi juga memberi kenikmatan. Nah, gini, mungkin kalau kita bicara kopi ya, dalam beberapa tahun terakhir ini kan sangat booming kopi. Berbagai macam kopi, berbagai macam brand, berbagai macam kedai gitu muncul ya. Padahal dulu kita nggak ada, kopi itu hanya yang di warung-warung kecil gitu ya, tidak punya nilai yang cukup besar. Kemudian muncul kan produk Starbucks gitu ya. Saya nyebut mohon maaf, nyebut merek gitu ya. Nah, dia juga sebetulnya kopinya kan juga ya sebetulnya dikemas saja menjadi sesuatu yang eksklusif gitu ya. Nah, sehingga menciptakan value itu jadi berbeda kan gitu ya. Sehingga di dalam semua hal, maka pertama itu ketika kita mau mengembangkan bisnis termasuk kopi itu kita harus melihat value proposition-nya mau apa. Ya, misalkan ini ya. Misalkan kita mau mengembangkan kedai kopi. Kedai kopi untuk siapa? Untuk yang memang penikmat kopi. Maka banyak sekarang muncul slobar kan gitu ya, slobar. Terus slobarnya juga beda-beda kan gitu. Proposition-nya misalkan untuk anak muda, maka cara mengemasnya kopi juga dengan versi anak muda. Ya, kemudian ada yang mungkin adalah yang standar seperti Starbucks gitu ya, menjadi untuk semua. Ya, sehingga value yang dibangun ini itu harus didefinisikan mulai dari apa yang harus dilakukan, pilihan kopinya, kemudian sampai dengan operasionalnya. Jadi kalau misalkan kita masuk di satu kedai dengan kedai yang lain mungkin kesannya beda.
Ya, misalkan pergi ke Tomorrow, kemudian ke kedai yang lain kan gitu ya, akan beda. Ya, kenapa? Karena ada value yang akan diberikan di masing-masing itu. Apalagi yang kelasnya nanti model kelas kayak slow bar gitu ya. Jadi ada yang aspek di lingkungan kan gitu yang ditentukan, oke ngopi di tempat terbuka kan beda. Ya. Kopinya juga pilihannya juga nanti kan bisa dikombinasikan dengan macam-macam gitu ya. Nah, ini pilihan. Sehingga ini ada peluang kalau kita lihat dari sudut pandang MR, bagaimana kita menciptakan value yang akan dikembangkan dalam bisnis itu. Ya, mungkin barangnya sama kopi, tapi dengan definisi yang atau mungkin value yang ditawarkan berbeda, akan membutuhkan sesuatu yang berbeda dan memiliki dampak brand yang berbeda. Ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan kan gitu. Apapun semua harus dikemas kan. Ketika sebelum bisa diproduksi secara operasional, maka kita harus buat konsepnya dulu. Konsepnya apa sih gitu ya. Itu kalau kita bicara misalkan kedai kopi tadi kita kopi ya. Ya. Oke, nah menarik sekali sebenarnya ya Pak Imam terkait dengan bagaimana MR itu sebenarnya bisa sangat berperan di dunia industri yang saat ini ada. Kaitannya dengan lulusan dari MR sendiri ini Pak Imam, mereka perlu soft skill atau hard skill tertentu nggak sih Pak Imam biar mereka bisa lebih cepat terserap di dunia industri ini Pak? Ya tentu saja ya. Jadi kalau kita bicara mengenai keterserapan ini, sebetulnya kan gini ya. Jadi ketika kita lulus itu kan ada dua pilihan. Yang pertama itu kita bekerja pada orang lain. Atau kita menciptakan, menciptakan peluang bisnis sendiri. Lapangan pekerjaan. Ya, saya sekarang selalu mengatakan mahasiswa ya, lebih mulia kalau bisa menciptakan bisnis sendiri karena mempekerjakan banyak orang. Kalau kita masuk ke perusahaan berarti kita mempekerjakan kita di orang lain kan, hanya kita sendiri kan gitu ya. Nah, peluang untuk untuk bekerja di tempat orang lain itu juga besar. Karena apa? Karena dibekali dengan bagaimana kita mengembangkan atau memunculkan inovasi ya. Karena apa? Karena di dunia ini kan nggak ada yang statis. Sosial, ekonomi, teknologi itu kan berkembang terus. Sehingga dunia bisnis apapun bisnisnya itu harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan sosial, teknologi, budaya dan seterusnya. Sehingga itu adalah peluang atau tempat di mana MR bisa berkembang di situ. Ya. Sehingga tentunya kreativitas, kemudian bagaimana pengalaman mungkin dengan magang atau apa itu akan membantu mahasiswa untuk bisa terserap ya. Tetapi ingat satu bagian lagi tadi, di samping kita bekerja tapi kita berwirausaha, itu adalah peluang yang sangat besar di sini. Karena di MR itu kan sangat ditekankan bagaimana kita bisa mengidentifikasi pasar, kemudian bagaimana dari pasar itu kita membuat satu value proposition untuk usaha bisnis kita ya, sampai dengan merancang produknya berdasarkan value yang ingin kita buat, sampai dengan bagaimana sellingnya kan gitu ya. Artinya peluangnya jadi sangat luas, tidak hanya sekedar kita bisa bekerja ke orang lain, tetapi bagaimana menciptakan peluang kerja sendiri juga gitu ya. Nah ini yang menurut saya sangat penting dalam MR ini kan gitu ya. Ya betul sekali Pak Imam. Apalagi MR di UI sendiri itu memang kurikulumnya didesain agar ketika mahasiswanya lulus mereka itu sudah siap untuk langsung berwirausaha ya Pak Imam ya. Oke Sobat MR, itu dia diskusi kita bersama narasumber kita Pak Imam terkait dengan bagaimana MR ini bisa berkontribusi atau berperan di dalam dunia industri sendiri. Terima kasih sekali Pak Imam sama-sama, sudah membagi insight-nya, ilmu-ilmunya di podcast perdana kita nih Pak Imam. Ini harusnya kita tumpengan nih Pak di sini nih. Karena gini, satu yang MR. Ya, betul. Podcast pertama MR dan kita akan nantikan podcast berikutnya ya Pak Imam ya. Semoga nanti kita bisa membahas topik-topik menarik lainnya yang tentu saja akan ditunggu-tunggu oleh Sobat MR sekalian. Oke Sobat MR, kita sampai di sini pada podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.